Penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA Provinsi Banten tahun 2024 jalur zonasi. Jadwal pendaftaran PPDB SMA tahun 2024 dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama untuk jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Tahap kedua itu untuk jalur prestasi. Jadwal untuk tahap pertama yaitu untuk jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Pendaftaran tanggal 19 sampai 23 Juni 2024. Verifikasi dan rekonsiliasi data tanggal 20 sampai dengan 24 Juni 2024. Pengumuman hasil seleksi tanggal 26 Juni 2024. Daftar ulang tanggal 27 sampai dengan 29 Juni 2024. Kegiatan pra MPLS tanggal 13 Juli 2024 dan awal tahun ajaran baru yaitu tahun ajaran 2024-2025 yaitu tanggal 15 Juli 2024. Jadwal PPDB SMA Provinsi Banten tahun 2024 jalur prestasi ini ada pada tahap kedua PPDB SMA Provinsi Banten. Pada tahap kedua jalur prestasi ini jadwalnya untuk pendaftaran itu tanggal 1 sampai dengan 5 Juli 2024. Untuk verifikasi dan rekonsiliasi data ini tanggal 2 sampai dengan 6 Juli 2024. Kemudian pengumuman hasil seleksi PPDB ini tanggal 8 Juli 2024. Jadi pengumuman hasil seleksi PPDB untuk jalur prestasi ini tanggal 8 Juli 2024. Kemudian daftar ulang tanggal 9 sampai 11 Juli 2024. Kegiatan pra MPLS-nya tanggal 13 Juli 2024 dan awal tahun ajaran baru tahun 2024-2025 yaitu tanggal 15 Juli 2024. Persyaratan umum PPDB SMA pertama, ijazah SMP atau sederajat atau surat keterangan setara dengan ijazah SMP atau sederajat. Nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang dilegalisir. Yang ketiga, akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. Keempat, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna merah. Kelima, tangkapan layar titik ke titik dari lokasi tempat tinggal ke satuan pendidikan. Keenam, surat rekomendasi izin belajar bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri, surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA. Ketujuh, calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Persyaratan khusus untuk PPDB jalur zonasi, kuota jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung satuan pendidikan. Kartu keluarga untuk tahun ini, yang pertama, domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB terhitung sebelum tanggal 24 Juni 2023. Kedua, apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data kakak yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kakak tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi. Agar tidak menimbulkan masalah, akan lebih baik kakak yang baru ini juga dilampirkan pula kakak lamanya. Yang ketiga, perubahan data pada kakak yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada poin 2 antara lain. A. Penambahan anggota keluarga. Penambahan anggota ini selain calon peserta didik. B. Pengurangan anggota keluarga, misalnya meninggal dunia atau keluarga pindah. Dan yang ketiga, kakak hilang atau berikutnya adalah kakak hilang atau rusak. Keempat, dalam hal terdapat perubahan data kakak maka harus disertakan A. Kakak yang lama bagi perubahan data atau penambahan atau pengurangan anggota keluarga atau rusak, atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kakaknya hilang. Yang kelima, dalam hal perubahan kakak karena perpindahan harus disertai dengan
harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kakak tersebut. Berdasarkan hal ini, maka tidak bisa lagi menggunakan perpindahan kakak yang hanya anaknya saja, atau sering juga disebut family lain. Jadi perpindahan ini adalah perpindahan secara utuh keluarga calon peserta didik itu. Yang pindah selain yang bersangkutan juga orang tuanya, ibunya, mungkin juga saudara-saudaranya seperti adiknya atau kakaknya. Yang keenam, nama orang tua wali atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kakak harus sama dengan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapot atau ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan atau kartu keluarga sebelumnya. 7. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin 6, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua wali atau wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian atau surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang. Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam atau bencana sosial, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisir oleh kelurahan atau desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sebelum tanggal 24 Juni 2023, dilengkapi dengan surat keterangan bencana alam atau sosial dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD kabupaten atau kota. 9. Satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi, ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada poin A dapat ditetapkan melalui kesepakatan antara pemerintah daerah. Tata cara pendaftaran PPDB jalur zonasi. A. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara daring melalui situs web https://ppdb.bantenprov.go.id. B. Calon peserta didik yang memilih salah satu jalur pendaftaran dan sudah dinyatakan diterima, maka tidak dapat memilih jalur pendaftaran lain. Peserta didik dapat mendaftar pada 2 sekolah dalam zona yang sama. C. Calon peserta didik yang ditolak atau tidak diterima pada salah satu jalur, maka dapat mendaftar di jalur yang lain selama jadwal pendaftaran berlangsung. C. Calon peserta didik yang ditolak atau tidak diterima pada salah satu jalur, maka dapat mendaftar di jalur yang lain selama jadwal pendaftaran berlangsung. D. Calon peserta didik yang memilih jalur zonasi menentukan titik koordinat domisili sesuai dengan alamat kartu keluarga. E. Calon peserta didik pada jalur zonasi yang tidak memungkinkan mendaftar secara online di tempat domisili dapat mendaftar langsung di satuan pendidikan yang dituju. F. Jika terjadi perbedaan hasil perhitungan jarak antara calon peserta didik pada jalur zonasi dengan panitia PPDB satuan pendidikan, maka akan dilakukan perhitungan atau pengecekan bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. G. Calon peserta didik yang memilih jalur pendaftaran zonasi mendaftar pada satuan pendidikan sesuai dengan zonasi domisili tempat tinggalnya. H. Calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama dari tempat tinggalnya ke satuan pendidikan maka diperhitungkan dari usia tertua. I. Calon peserta didik yang sudah memilih jalur pendaftaran pada SMA negeri tidak dapat mengikuti pendaftaran pada jalur SMK negeri dan begitu sebaliknya. Alur pendaftaran jalur zonasi, alur pendaftaran PPDB jalur zonasi. Pertama, calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan. Kedua, calon peserta didik baru mengakses laman situs PPDB online https://ppdb.bantenprov.go.id/. 3. Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir secara online. 4. Calon peserta didik baru mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan. 5. Calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan dan calon bisa memilih 2 sekolah tujuan. 6. Calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftaran. Ketujuh, operator sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online. Kemudian ke-8, calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman sesuai jadwal yang telah ditentukan di situs
https://ppdb.bantenprop.go.id/. Verifikasi pengukuran dan penilaian PPDB SMA pada jalur zonasi. A. Jalur zonasi merupakan jalur seleksi PPDB dengan menggunakan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik di wilayah Provinsi Banten. B. Penetapan zonasi PPDB tahun ajaran 2024-2025 adalah zona wilayah satu kecamatan, irisan antar kecamatan dalam satu kabupaten kota, irisan antar kecamatan antar kabupaten kota di Provinsi Banten. C. Seleksi PPDB pada jalur zonasi menggunakan pengukuran jarak tempat tinggal atau domisili calon peserta didik ke satuan pendidikan sesuai dengan titik koordinat satuan pendidikan pada Dapodik yang dituju menggunakan pengukuran geospasial point to point berdasarkan radius jarak udara. D. Satuan pendidikan yang dituju melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon peserta didik dengan alamat pada kartu keluarga. E. Dalam hal jumlah pendaftar jalur zonasi melebihi daya tampung dan ditemukan hasil pengukuran jarak yang tetap sama, maka prioritas urutan adalah berdasarkan pada usia calon peserta didik yang lebih tua. F. Domisili calon peserta didik didasarkan alamat rumah pada kartu keluarga. G. Kuota peserta didik pada jalur zonasi paling sedikit adalah 50% dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat panitia PPDB yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Calon peserta didik yang diterima diumumkan melalui sistem penerimaan peserta didik baru PPDB daring pada situs web https://ppdb.bantenprop.go.id dan atau melalui situs web satuan pendidikan masing-masing. Daftar ulang. Untuk daftar ulang, pertama peserta didik yang telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang. Yang kedua, jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan calon peserta didik yang telah diterima tidak mendaftarkan ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Ketiga, kuota calon peserta didik yang mengundurkan diri akan diisi oleh peserta didik sesuai urutan selanjutnya pada jalur tersebut hingga memenuhi kuota pada jalur tersebut. Yang keempat, persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima dengan menunjukkan dokumen asli, kartu pendaftaran asli, bukti tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB, dan dokumen lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Demikian Bapak dan Ibu informasi PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru jalur prestasi Provinsi Banten tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.